lakukan juga ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah ternyata kemarin sudah pengiriman yang di Depok itu. Dan narkoba yang dijual ini di media sosialnya pun sudah tertera. Untuk Happy Water ini dijual 1,2 juta. Sedangkan untuk keripik pisang ini dibuat dalam berbagai kemasan. Ada kemasan 500 gram, 200 gram, 100 gram, ada kemasan 75 gram, dan 50 gram dengan harga bervariasi antara 1,5 sampai 6 juta. Dari jumlah total barang bukti yang kita amankan, ada 426 bungkus keripik pisang berbagai ukuran, kemudian 2022 botol Happy Water, dan masih ada 10 kg bahan baku narkobanya. Dengan asumsi bahwa satu keripik, satu bungkus ini bisa dipakai untuk beberapa orang, kita bisa menyelamatkan sekitar 72.275 orang dari penyalahgunaan gelap narkoba ini. Yang perlu menjadi perhatian kita adalah modus operandi yang baru yang dilakukan oleh para pelaku ini dengan menggunakan keripik pisang, sesuatu yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita, tapi ternyata mereka berintuisi dan berimprovisasi untuk menggunakan ini sebagai salah satu media. Tentunya ini dilakukan untuk mengelabui petugas. Kalau orang jualan keripik pisang kan sudah biasa, tapi keripik pisang ternyata bisa digunakan juga. Nah ini kita khawatirkan kalau nanti merambah ke hal-hal yang lainnya. Dan ini berkembang terus, tentunya kita harus memiliki kepedulian dan kepekaan bersama, sehingga harus diwaspadai bukan hanya oleh pihak kepolisian tapi oleh kita semua. Ketika menemukan hal-hal yang seperti ini harus segera kita tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, narkoba ini adalah musuh kita bersama, musuh seluruh bangsa, khususnya di bangsa Indonesia yang sedang dalam proses penggabungan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Di 2030 kita akan mengalami bonus demografi. Apabila mereka-mereka yang dalam usia produktif tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, maka akan mengganggu tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045. Ini yang akan kita khawatirkan. Jangan sampai nanti mereka-mereka yang dalam usia produktif terlena dengan menggunakan narkoba sehingga tidak menghasilkan apa-apa, tapi lebih banyak mudaratnya. Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini, karena di sini adalah kota wisata, kota pelajar, kota budaya. Kami tentunya memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah di mana banyak generasi muda, banyak mahasiswa, banyak pelajar. Bukan hanya Jogja, tapi beberapa tempat yang lain yang banyak universitasnya, jangan sampai terjadi peredaran gelap narkoba. Kita melakukan pemantauan secara khusus, dan para direktur tes narkoba di Polda sudah saya instruksikan untuk memberikan pemantauan secara khusus di daerah-daerah yang banyak mahasiswanya, banyak pelajarnya. Jangan sampai para mahasiswa dan pelajar yang ada di kita ini terpengaruh untuk menjadi pengguna narkoba. Pengungkapan ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen dari Polri untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik dengan teman-teman dari TNI, teman-teman dari pemerintah daerah, dari aparat penegak hukum, dari kejaksaan, pengadilan, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan pemerhati narkoba, serta seluruh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada warga yang memang dalam proses produksi ini mereka juga tidak tahu bahwa tempat yang digunakan ini akan digunakan untuk proses pembuatan narkoba ini. Tetapi dalam proses penggerebekan dan penangkapan kemarin, warga masyarakat juga sangat memberikan dukungan kepada Polri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masyarakat sangat membantu dan ini adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Terhadap para pelaku,
tentunya nanti akan dijerat dengan beberapa pasal, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 2, junto Pasal 132 Ayat 1, subsidiar Pasal 113 Ayat 2, junto Pasal 132 Ayat 1, lebih subsidiar Pasal 112 Ayat 2, junto Pasal 132 Ayat 1, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati, serta denda minimal 800 juta dan maksimal 10 miliar rupiah. Dan terhadap para pelaku ini nanti juga akan kita kejar melalui aset tracing, kita kenakan TPPU. Karena salah satu upaya kita adalah pengedar narkoba harus kita miskinkan. Kita sita asetnya supaya mereka tidak lagi menggunakan harta yang mereka miliki untuk melakukan perbuatan peredaran gelap narkoba ini. Dari mana saja. Karena ketika mereka masih memiliki uang, mereka masih bisa memiliki akses untuk melakukan peredaran gelap narkoba. Ini yang harus kita lakukan dan sudah menjadi komitmen kita untuk terus melakukan pemberantasan, dan salah satunya adalah dengan melaksanakan TPPU. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Demikian rekan-rekan untuk penyampaian rilis. Untuk berikutnya kami sampaikan untuk 3 pertanyaan saja. Silakan. Dari TV One. Silakan dari TV One. Izin, mungkin bisa dijelaskan bahan yang digunakan ini apakah jenis narkoba baru atau bahan lama yang dikemas? Ya, baru saja kita mendengarkan press conference yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengungkapkan bahwa telah menangkap sejumlah tersangka, totalnya ada 5 orang yang diduga menjalankan sebuah pabrik narkoba. Dan tadi modus peredaran narkobanya kita lihat ya dari bukti yang dipaparkan kepolisian dalam press conference, ini dibungkus dalam wadah keripik pisang. Betul, jadi bisa dibilang ini modus baru gitu ya yang digunakan untuk membuat narkoba, dan memang ini juga sebelumnya sudah ada sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya 10 kg bahan baku narkoba, dan tadi juga disampaikan bahwa penyelamatan ini Dea, ini bisa dikatakan bisa menyelamatkan kurang lebih 72.000 orang gitu dari bahaya narkoba.